Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang epidata ya. Oke, kita harus tahu bahwa pengolahan data ya, pengolahan data merupakan tahapan yang sangat vital atau yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian. Jika datanya bagus, maka hasil penelitiannya juga bagus. Artinya kalau datanya berkualitas, maka hasil penelitiannya pun menjadi berkualitas gitu ya. Nah, untuk mendapatkan data yang berkualitas ini, maka memerlukan proses pengelolaan yang baik ya. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan epidata ini untuk melakukan proses pengelolaan data ya. Dengan menggunakan epidata ini, maka proses analisa dan pengambilan data bisa dilakukan dengan cepat dan dengan sederhana, juga dengan mudah ya. Nah, aplikasi atau program epidata ini bisa didapatkan secara gratis ya dengan mengunduh di internet di halaman epidata.tk. Nah, untuk cara mendownload dan menginstal epidata, teman-teman bisa lihat di link video ini ya. Sudah saya buatkan bagaimana cara melakukan download dan install epidatanya. Teman-teman lihat di link videonya untuk melakukan instalasinya ya. Oke. Baik. Nanti teman-teman akan melihat menu utama yang ada di dalam epidata ya. Di situ ada define data, ada make file data, ada check, enter data, dokumen, dan export. Oke, biar nggak bingung, kita akan lihat langsung seperti apa menu yang ada di dalam epidata. Oke, kalau kita sudah menginstal epidata, maka akan ada icon di dalam desktop ini ya, yaitu icon epidata, bentuknya atau tampilannya seperti ini. Jika tidak ada di dalam tampilan desktop, teman-teman bisa lihat di dalam menu ini ya, menu aplikasinya di klik menu aplikasi sini di start, kemudian di sini ada epidata ya. Kalau misalnya teman-teman tidak menyimpan di desktop ya, ini bisa teman-teman lihat di sini juga dicek ya. Tapi kalau pada saat menginstal teman-teman langsung memilih untuk menampilkan di dalam desktop, maka setelah selesai proses instalasi akan muncul icon epidata seperti ini. Oke, kita buka dengan melakukan klik 2 kali ya, tampilannya seperti ini. Oke. Tampilan epidata seperti ini teman-teman, kita menggunakan yang versi 3.1 ya. Oke. Kita close. Tampilannya begini ya. Jadi tadi di dalam materi yang saya bahas ini ya, ada 6 poin menu utama di dalam epidata ya. Yang pertama define data, ini lihat. Kemudian make data file, check, enter data, dokumen, dan export data. Langkah-langkah ini dilakukan secara berurutan ya, mulai dari define data, baru kemudian ke make data file, kemudian ke check, baru ke enter data, dan seterusnya. Ya, tidak bisa teman-teman langsung tiba-tiba melakukan enter data ini, nggak bisa, tapi harus secara berurutan. Baik, fungsinya apa saja? Kita kembali ke materi ya. Nah, ini menu utamanya ada 6 tadi ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita bahas mengenai menu pertama, yaitu define data. Define data ini berfungsi untuk membuat template yang berisi struktur data dari kuesioner yang akan dimasukkan ke komputer. Jadi, kita punya kuesioner nih. Ya, kita udah punya kuesioner, kemudian sudah ada datanya juga, artinya kuesioner tersebut sudah diisi oleh responden. Nah, jika kita ingin menginput melalui program epidata ini, maka kita terlebih dahulu harus menyiapkan kuesionernya ya, tidak bisa langsung input data seperti tadi. Tahapannya kan harus define data dulu ya, maka kita membuat template dari kuesionernya tersebut dulu ya. Kalau template-nya sudah selesai, baru kita ikuti tahapan yang lainnya. Jadi menu yang pertama adalah define data ya. Sekali lagi, define data ini berfungsi untuk membuat template ya, membuat template dari kuesioner. Nah, di dalam define data ini kita bisa melakukan proses pengetikan ya, seperti biasa gitu, kayak misalnya di MS Word ya, kita bisa mengetik di situ gitu ya. Namun nanti filenya itu berupa disimpan sebagai text file ya. Nah, kalau misalnya kita sudah membuat template-nya ya di dalam menu define data ini, maka kita bisa menyimpan file tersebut dengan nama filenya bebas, kemudian nanti
secara otomatis akan tersimpan sebagai file cache ya. Jadi file cache itu dalam bentuk template-nya itu ya, template-nya itu dalam bentuk cache gitu, seperti itu. Oke, setelah define data ada lagi Makefile data ya. Ini menu yang kedua yaitu Makefile data. Makefile data ini berfungsi untuk menyimpan file rec ya. File rec untuk menyimpan file untuk menyiapkan file rec dari template yang sudah ada. Jadi tadi define data ya. Tadi yang sebelumnya kan define data nih. Define data kita mengetik gitu kan, masih dalam bentuk mentah gitu ya. Itu kita simpan dalam filenya itu akan jadi file cache gitu ya. Nah, setelah itu kita Makefile data ini file yang tadi dibuat dari define data tadi ya, maka kita akan menyiapkan file rec-nya itu dari template gitu. Dari template yang sudah kita buat di define data tadi ya. Nah, jika template-nya belum ada maka Makefile data ini nggak bisa dibuat ya. Jadi harus buat membuat template dulu ya, membuat template atau tadi define data. Jadi define data ini membuat template ya. Jadi pertama membuat template, baru setelah itu template yang secara otomatis tersimpan sebagai file cache itu akan kita buat menjadi file rec ya. File rec ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat menyimpan database yang akan kita entry ya. Jadi kita entry-nya itu di format yang sudah dalam bentuk yang sudah kita buat dalam bentuk rec ya, yang sudah dibuat di Makefile data ini gitu. Nah, Makefile data ini perlu dijalankan setiap melakukan perubahan terhadap template ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada perubahan di dalam membuat template ini, ada perubahan ya, maka Makefile datanya juga harus dijalankan juga gitu ya. Nah, sebelum melakukan enter data ya ke menu selanjutnya enter data atau sebelum cek ya. Tapi tadi ada perubahan di dalam template, teman-teman langsung membuat file datanya, Makefile data, baru kemudian teman-teman bisa melakukan tahap selanjutnya entry data ya, seperti itu. Nah, apabila make data file dijalankan pada file yang sudah berisi data atau sudah di entry gitu ya, maka database yang ada dalam file tersebut akan terhapus ya. Nah, untuk menghindarinya, maka kita harus memilih prosedur revise data file ya dari menu tools ya. Nanti kita akan praktekkan ya biar teman-teman nggak bingung ya. Oke, selanjutnya adalah menu check ya. Menu check ini berfungsi untuk membuat alur lompatan dan batasan nilai ya. Nilai minimum yang boleh masuk berapa, nilai maksimum yang boleh masuk berapa ya. Nah, check file ini bisa dibuat jika template dan Makefile datanya sudah terlewati ya. Seperti itu. Oke. Mohon maaf ya, ada suara-suara yang mengganggu, tapi mudah-mudahan teman-teman masih bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Oke, jadi itu tahapan yang pertama yang kita lakukan tadi. Yang pertama ada define data atau membuat template. Yang kedua Makefile data ya. Yang ketiga kemudian check. Jadi prosesnya teman-teman membuat template-nya dulu ya. Setelah membuat template itu kemudian teman-teman ke Makefile data ya untuk membuat file rec-nya. Nah, setelah file rec sudah jadi kita ke cek, kita lihat alur atau lompatan-lompatan yang mungkin diperlukan pada pengisian kuesioner gitu ya, atau nilai minimum dan maksimumnya itu yang boleh masuk berapa itu dibuat dicek ya. Oke, baru setelah selesai baru kita melakukan proses enter data. Kita ke menu enter data ya. Jadi jangan langsung ke enter data ya, tahapannya langsung diikutin dulu gitu. Nah, jika teman-teman belum yakin dengan kelengkapan cek, jangan pilih enter data dulu ya, nanti akan ada kesalahan, nanti banyak file nanti yang bisa hilang gitu. Jadi pastikan dulu sebelum enter data itu file ceknya itu benar-benar sudah dievaluasi dan sudah dilihat seperti itu, dan pasti sudah benar gitu ya, sudah yakin benar baru kita ke proses enter data. Oke, selanjutnya adalah dokumen ya. Dokumen ini berfungsi untuk membuat kode book dan juga validasi data file yang sudah di entry ya, dan ada beberapa fungsi lainnya. Jadi fungsi utamanya ada 2 poin ini. Kemudian export ya. Nah, export ini berfungsi untuk mentransfer data dari format rec ke format database atau lainnya ya. Jadi ini di export ini misalnya tadi kan kita sudah menginput data dalam bentuk
rek ya, kita sudah input datanya gitu. Kemudian kita akan merubah ke dalam mengekspor ke dalam bentuk misalnya SPSS, karena kita akan melakukan analisis datanya menggunakan SPSS misalnya. Nah, maka itu bisa kita gunakan di menu ekspor ini. Oke. Baik teman-teman, ini tampilan menu utama Epidata ya, seperti yang sudah kita lihat tadi ya. Tampilannya seperti apa ya, ini tampilan utamanya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah membuat template. Nah, dalam langkah-langkah membuat template ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Oke, langkah pertamanya apa? Langkah pertama adalah membuat template ya. Ada dua kegiatan di dalam membuat template ya. Yang pertama membuat variabel dan yang kedua mendefinisikan jenis datanya. Oke, jangan salah ya. Yang pertama membuat variabel. Nah, pada saat kita membuat variabel, maka nama variabelnya itu dibatasi dengan tanda kurung kurawal ya. Tanda kurung kurawal seperti ini ya. Jadi tanda kurung kurawal nama variabel misalnya apa? Misalnya apa ya, teman-teman, misalnya umur ya, tulis umur gitu dan diakhiri dengan kurung kurawal juga. Kemudian harus diawali dengan huruf, bukan dengan angka ya. Jadi misalnya kurung kurawal 1 anak misalnya. Kurung kurawal tutup. Nah, itu salah ya, tapi harus dimulai dengan huruf dulu ya. Kalau misalnya kita mau pakai angka juga boleh. Misalnya kayak gini. P dulu baru 01 ya. Jadi huruf dulu baru angka itu boleh ya. Kemudian maksimum karakternya misalnya di sini umur ibu ya. Jadi 8 karakter saja. Misalnya umur ibu ini ada 7 ya, 7 karakter. Jadi tidak lebih dari 8 karakter. Kemudian langkah selanjutnya adalah pendefinisian jenis data ya. Jenis data ada 2 ya, ada numerik atau huruf ya. Jadi kalau angka atau numerik teman-teman beri tanda pagar. Kalau misalnya datanya adalah huruf atau karakter, maka teman-teman berikan tanda seperti ini. Oke. Nah, ini simbol jenis data yang digunakan di Epidata ya. Yang pertama adalah pada saat kita akan menginput data yang berupa angka atau numerik, maka kita gunakan tanda pagar ya. Jadi, kalau misalnya yang diinput 1 angka, maka yang kita tuliskan adalah 1 tanda pagar. Kalau misalnya kita mau menginput 2 digit atau 2 angka, berarti 2 tanda pagar. Kalau 3 berarti 3 tanda pagar. Kalau mau pakai koma ya berarti sertakan koma atau titiknya dulu gitu. Kemudian kalau misalnya yang inputnya adalah huruf atau string, maka kita gunakan garis bawah. Jumlah garis bawahnya itu menunjukkan jumlah huruf yang akan atau yang bisa yang akan kita input gitu, seperti itu. Ya, kemudian kita juga bisa memasukkan tanggal ya, itu dari mulai tanggal dulu ke bulan kemudian tahun gitu ya, atau bulan dulu, hari atau tanggal, kemudian tahunnya gitu ya. Seperti itu. Nah, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap pertanyaan harus memiliki variabel ya. Jadi, setiap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner yang mau kita buat template-nya itu kita harus menentukan dulu nama variabelnya nanti apa ya. Kemudian yang kedua, variabel harus berada pada satu baris yang sama dengan jenis data yang akan kita entry. Ya, jadi tidak boleh kita menuliskan pertanyaan, berapakah berat badan bayi yang dilahirkan gitu ya. Nah, itu tanda pagarnya itu harus satu baris gitu dengan kalimat pertanyaan itu, jangan di bawahnya seperti itu. Kemudian letakkan variabel harus mendahului jenis data ya. Jadi letak variabelnya itu sebelum jenis data yang mau kita input. Jadi jangan tanda pagar dulu baru kalimat pertanyaan gitu, salah. Tapi kita buat kalimat pertanyaan dulu, kalimat pertanyaan yang atau ada variabelnya di situ, baru kemudian apa namanya dilanjutkan dengan tanda pagar seperti itu. Nah, ini contoh kuesioner yang akan kita coba input ke dalam Epidata ya. Kita akan buat template Epidata dari kuesioner ini ya. Ini contoh kuesioner tentang antenatal care. Ada 6 pertanyaan di situ ya. Nomor responden, apakah ibu bekerja, pada kehamilan yang terakhir apakah ibu bisa hamil, dan seterusnya. Oke. Nah, tadi yang pertama itu membuat template ya. Template, langkah pertama tadi membuat template ya. Nah, kemudian membuat template ini merupakan langkah awal ya pada saat kita akan
menggunakan epidata ya. Jadi di dalam perintah define data inilah di sini kita akan membuat template ya. Nah, di dalam define data ya, kalau teman-teman lihat nanti di sini ada define data ya, ada menu define data. Nanti kalau teman-teman klik yang warna biru ini maka akan muncul new atau open. Jadi kalau new itu berarti kita baru akan membuat template yang baru gitu ya. Nah, di halaman ini kalau kita membuat yang new ya, kosong, berarti di sini akan kosong. Kemudian di sini kita akan mengetik ya, bisa membuat ketikan di sini seperti pada MS Word yang ngetik seperti biasa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian nah ini contoh template yang sudah jadi. Jadi dari contoh kuesioner ya, kuesioner yang tadi kita akan coba input atau kita akan coba buat ke dalam template dan nanti hasil template-nya seperti ini ya. Nah, perhatikan ini ada nomor yang ada di dalam tanda kurung kurawal. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa nomor ini adalah nama variabel ya, nama variabelnya gitu. Kemudian tadi ketentuannya bahwa tanda pagar ini, bahwa data yang diinput itu harus berada dalam satu baris dengan dengan variabel ya. Ini kan variabel ini nomor responden. Ini data yang diinput adalah 2 tanda pagar, berarti menunjukkan 2 digit yang akan diinput datanya ya. Jadi tanda-tanda pagar ini tidak di-enter ya, tetapi satu baris dengan variabelnya ini gitu. Kemudian yang ke nomor 2 juga sama. Apakah ibu bekerja? Nah, ini di dalam kurung kurawal, berarti kata bekerja ini merupakan nama variabelnya gitu ya. Nah, ini ada satu pagar, tanda pagar, berarti data yang diinput adalah data berupa angka hanya 1 digit ya. Sini tanda pagar nih, dan dia satu baris juga nih, satu baris gitu ya. Oke, kenapa yang ini 1 digit? Ya karena pilihannya hanya angka 1 atau angka 2. Ya, nggak ada 10, nggak ada 20 gitu. Cuman 1 digit aja, nggak ada puluhan gitu ya. Jadi cukup 1. Yang lainnya juga sama ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai kita membuat template ya, nanti template ini secara otomatis dia akan dalam bentuk filenya itu bentuknya cache ya. Nah, setelah langkah membuat template di define data tadi, selanjutnya adalah kita akan ke menu selanjutnya, yaitu membuat file data. Nah, di membuat file data ini, data yang tadi dalam bentuk cache kita akan rubah ke dalam data yang bentuknya rect gitu ya. Nanti akan seperti ini. Ya, ini ada di dalam menu ada define data, kemudian yang kedua adalah make data file ya. Di make data file ini kita klik ya, make data file kita klik, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, kita buat nanti nama filenya apa gitu ya, di mana lokasinya ya, seperti itu. Nah, langkah yang ketiga adalah dengan fasilitas cek ya, fasilitas cek ya. Ini tadi di menu utama kita klik cek ya, ini klik cek maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nanti file yang mana kita buka. Setelah kita buka maka tampilannya seperti ini. Ini adalah template yang sudah kita buat tadi ya. Ini untuk mengecek menu-menu yang ada di cek di fasilitas yang ada di menu cek itu ada rank ya, legal, jam, mas enter, repeat. Nah, ini menu-menu yang ada di dalam tampilan cek ya. Kalau ada ketentuan-ketentuan tertentu ya kita harus isi di sini gitu. Ya, nah ini fasilitas cek tadi ada 4 ya. Yang pertama batasan nilai atau rank. Untuk memberi batasan nilai yang boleh masuk ya. Misalnya pertanyaan tentang pekerjaan ibu hanya boleh masuk angka 1 dan 2. Ya, caranya yaitu dengan mengisi pada kotak rank 1 strip 2 gitu ya. Begitupun untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya gitu. Nah, kemudian untuk alur lompatan, fasilitas ini digunakan untuk pertanyaan yang ada alur lompatan jawabannya. Misalnya pada pertanyaan periksa hamil. Kalau dijawab tidak, di dalam hal ini adalah kodenya 2, maka akan langsung lompat ke pertanyaan nomor 5 gitu ya. Nah, caranya mengisi pada kotak jam ya. Kotak jam itu diisikan 2 ya, angka 2 karena jika jawabannya 2 ini ada tanda lebih besar ya, lebih besar atau ya kayak tanda panah gitu, tanda lebih besar. Nah, ini nama variabel yang kita buat apa gitu. Kemudian mas enter berfungsi untuk memberitahu kepada pengentri data bahwa variabel ini tidak boleh kosong. Biasanya digunakan pada nomor identifikasi dan variabel penting lainnya ya. Kemudian repeat berfungsi untuk mengulangi data yang pernah dimasukkan pada record sebelumnya. Oke.
Nah, langkah yang keempat adalah mengentry data ya. Setelah sudah kita gunakan cek, sudah oke, maka lanjutnya adalah melakukan entry data ya. Entry data kita klik di sini di poin keempat, kita klik maka akan muncul kotak dialog begini. Kemudian kita ketik nama filenya apa. Nah, kemudian kita input deh datanya di sini ya. Nah, kalau sudah kita input, langkah selanjutnya adalah kita lihat hasil data yang sudah kita input ya di menu dokumen ya. Di sini ada menu dokumen nih yang poin 5 kita klik. Setelah kita klik akan muncul hasil rekapitulasinya seperti ini. Tergantung berapa banyak data yang sudah kita input seperti itu. Nah, yang terakhir adalah langkah ke-6 yaitu ekspor data. Ya, di ekspor data ini kita akan menggunakan kita akan merubah file dari Epidata ini ke dalam bentuk file lain gitu ya. Misalnya kita akan merubah ke dalam file Excel, file SPSS ya, tergantung kebutuhan kita seperti itu ya. Ya, tinggal mengklik aja menu export data, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Oke, misalnya ini dirubah ke dalam bentuk SPSS. Jadi meskipun kita inputnya di Epidata, pada saat kita buka SPSS itu kita bisa lihat juga ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu adalah materi yang bisa saya paparkan tentang Epidata ya. Nah, selanjutnya supaya teman-teman nggak bingung, kita lanjut akan berlatih menginput kuesioner ya. Kuesioner yang tadi ya, contoh kuesioner. Nah, kita akan praktekkan bagaimana cara membuat template dari kuesioner ini. Oke, baik, kita lanjutkan ya ke pembuatan template. Oke, teman-teman, hari ini kita lanjutkan ya dengan mencoba kita belajar membuat template kuesioner ya. Di sini ada contoh kuesioner tentang antenatal care. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah nomor responden. Ini jelas diisi dengan angka ya. Kemudian yang kedua, apakah ibu bekerja? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Kemudian yang ketiga, pada kehamilan yang terakhir, apakah ibu periksa kehamilan? Ya, pilihannya ya dan tidak. Nah, pada pilihan jawaban tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Artinya, di sini responden diminta jika menjawab tidak, maka tidak perlu mengisi nomor 4, tetapi langsung mengisi ke poin atau nomor 6 ya. Jadi, tidak perlu mengisi nomor 4. Tapi kalau yang menjawab ya dijawab secara berurutan. Oke. Pertanyaan nomor keempat, periksa apa saja yang didapat pada waktu periksa hamil. Ada penimbangan, imunisasi TT, pemeriksaan perut, pemeriksaan tekanan darah. Ya, di sini pilihannya juga iya dan tidak. Kemudian pertanyaan kelima, siapa yang pertama kali menolong ibu bersalin? Sini ada di poin 1 sampai 6 ya. Apakah keluarga, bidan, kader, perawat, dukun, dokter gitu ya. Dan yang pertanyaan keenam adalah berapa berat bayi waktu lahir ya? Di sini pertanyaannya adalah berapa gram ya? Oke. Mari kita coba buka dulu program Epidatanya. Oke, sudah kita buka. Saya buat 2 layar ya, biar kelihatan gitu ya. Nah, pertanyaannya apa saja? Oke. Baik, di menu define data ya, kita klik define data ini di sini, kita klik. Ada 2 pilihan, new atau open. Jadi kalau new itu kita baru mau membuat template baru ya, tapi kalau open berarti kita sudah pernah membuat dan ada proses mau melanjutkan pengetikan atau baru mau revisi gitu ya. Nah, karena kita baru mau membuat, maka kita klik yang new. Oke, kita beri judul dulu ya. Kita beri judul dulu kuesionernya apa. Sini judulnya antenatal care ya. Antenatal care, oke. Antenatal care ya. Jadi mengetik seperti biasa ya. Kemudian kita enter ya, kita enter di sini nomor 1 ya. Kita klik nomor 1. Kemudian di sini kita berikan tanda kurung kurawal. Ya, kurung kurawal. Kemudian nomor ya.
Mudah-mudahan suara saya tetap terdengar dengan jelas ya teman-teman ya. Ini sedang berisik. Oke. Nomor, kemudian di sini responden ya, spasi responden ya. Oke. Kemudian titik 2 ya, berikan tanda pagar ya. Tanda pagarnya 2 ya, kita buat ya. Mana tanda pagar? Kita ketik tanda pagar 2. Oke. Kenapa kita isi tanda pagar ya? Jadi tanda pagar ini untuk mengisi angka ya. Jadi tadi di dalam kuesioner sudah saya sudah dijelaskan juga ya. Sini. Nah, kalau misalnya angkanya 1 ya tanda pagarnya 1 aja. Tapi kalau misalnya kita buat 2 digit angkanya bisa masuk 01, 02 gitu ya. Maka tanda pagarnya 2. Kalau misalnya 3 digit ya kita buat tanda pagarnya 3 seperti itu ya. Di sini saya ingatkan lagi materinya di sini. Oke, mana tadi tanda ya. Nah, ini ya, di simbol jenis data ya. Nih, jangan lupa kalau misalkan yang mau kita isinya adalah nanti angka yang angka atau numerik ya. Maka kita lihat berapa digit yang kita mau ya. Kalau misalnya teman-teman inputnya 1 digit aja perlunya maka 1 tanda pagar. Kalau 2 berarti 2 tanda pagar. Kalau 3 ya 3. Nah, kalau misalnya mau pakai ada komanya misalkan kadar HB misalkan 10, berapa gitu kan. Nah, maka kita gunakan tanda titik ya. Jadi 2 digit dan desimal ini gitu. Oke, kemudian nah ini tadi pertama kali kita membuat kurung kurawal ya. Kurung kurawal tadi di sini. Nah, ini pertama kurung kurawal ya. Ini kurung kurawal ini buat nama variabelnya ya. Jadi tidak boleh lebih dari 8 digit ya. Ini nomor 1 2 3 4 5. Jadi cukup ya. Oke. Ini sudah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan mana tadi kuesionernya, kita balik ke kuesioner. Nah, ini dia. Oke, ini sudah. Saya enter 2 kali ya, biar ada jeda, biar ada jarak gitu ya. Oke. Nomor 2. Nomor 2 adalah apakah ibu bekerja ya. Oke, dari pertanyaan nomor 2 ini variabelnya apa yang mau kita buat ya. Misalnya variabelnya adalah bekerja ya. Saya mau membuat nama variabel dari pertanyaan nomor 2 ini. Apakah ibu bekerja? Nah, variabelnya adalah variabel bekerja atau variabel kerja gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan yang poin pertama itu pertanyaannya nomor responden. Nah, itu saya dari pertanyaan nomor 1 itu nama variabelnya adalah nomor. Nah, kalau yang nomor 2 ini saya mau buat nama variabelnya adalah bekerja ya. Bekerja berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cukup ya. Oke, kita ketik nomor 2. Apakah ibu. Nah, kata bekerjanya karena ini akan kita jadikan variabel, maka kita berikan tanda kurung kurawal ya. Tanda kurung kurawal mana tadi ya? Mana tanda kurung kurawal? Oke, kemudian kita tulis bekerja. Oke, ini bekerja 7 ya, 7 digit ya. Oke, berarti masih bisa. Oke, kemudian kita berikan tanda tanya ya. Nah, tanda tanya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya kan tadi pilihannya ini ya. Pilihannya responden akan memilih angka 1 atau angka 2. Berarti cuma 1 digit ya kan yang diinput kan. Berarti kita berikan 1 tanda pagar saja. Oke. Saya ulangi ya, biar nggak bingung ya. Oke, ini kan nanti pertanyaan apakah ibu bekerja gitu ya. Kan responden akan menjawab ya atau tidak. Ya, nanti yang akan kita inputkan 1 atau 2 gitu ya. Berarti bukan iya atau tidaknya, tapi angkanya yang kita input ya. Angka 1 atau angka 2 gitu. Angka 1 menunjukkan ya, angka 2 menunjukkan tidak ya. Jadi gunakan tanda pagar ya, karena kita akan menginput data yang berupa angka ya. Kenapa cuma pagarnya cuma 1? Karena cuma 1 digit ya. 1, 2 nggak ada yang 10, 20 nggak ada kan di sini gitu. Jadi cuma pilihannya 1 dan 2 dan semuanya ini hanya 1 digit ya. Jadi gunakan 1 pagar. Oke. Lanjut ya, paham sampai sini ya. Oke, setelah itu kita ketik pilihannya ya. Pilihannya kita tulis 1. Pilihan pertama adalah ya, yang kedua adalah tidak ya. Nah,
Jadi nanti pada saat kita input data, enter datanya itu masukin angka 1 atau angka 2 gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Oke, pertanyaannya adalah pada kehamilan yang terakhir, apakah ibu periksa hamil? Ya, nah dari pertanyaan nomor 3 ini variabelnya apa sih gitu kan? Nah, misalnya di sini variabelnya adalah periksa hamil ya, periksa hamil. Oke, kita ketik dulu pada kehamilan yang terakhir, apakah ibu periksa hamil ya. Nah, periksa hamil kita buat karena akan jadikan nama variabel, berarti kita buat dalam kurung kurawal. Kalau ke periksa hamil itu kan panjang banget ya, lebih dari 8 digit, maka saya akan gunakan kata periksanya aja ya, itu 7 angka tuh. Jadi kita tulis periksa ya. Jadi nama variabelnya adalah periksa gitu ya. Periksanya itu maksudnya ya periksa kehamilan ya. Oke. Karena kalau dibuat periksa kehamilan itu kepanjangan seperti itu. Oke. Kemudian perhatikan pilihannya ya. Di situ ada 4 pilihan ya. Ada penimbangan, imunisasi TT, pemeriksaan perut, dan pemeriksaan tekanan darah gitu. Nah, maka karena ada 4 poin yang harus dijawab sama responden, maka kita juga membuat kolomnya itu juga 4 ya. Kolom entriannya juga 4 nanti gitu. Oke. Kita buat dulu biar nggak bingung ya. Kita buat pertanyaan sub pertanyaan ya. Poin A kecil. Sini poin A-nya adalah penimbangan. Nah, penimbangan ini Oke, penimbangan. Penimbangan ini nanti nama variabelnya apa yang mau ditulis? Ya, nama variabelnya misalnya apa? Kalau penimbangan lebih dari 8 digit ya. Kebanyakan kan kepanjangan lebih dari 8 digit, maka coba kita akan buat nama variabelnya adalah nimbang aja ya. Biar cukup ya, biar tidak lebih dari 8 digit. Ini nimbang itu 7 digit. Oke. Kita buat nama variabelnya adalah penimbangan. Oke. Setelah itu kita titik 2 ya. Oke, saya gunakan tab, kemudian titik 2. Pilihan yang pertama jawabannya adalah ya. Nah, kemudian jika menjawab 2, maka adalah tidak. Oke, kita ketik tidak gitu ya. Nah, pada poin A ini responden juga akan menjawab 1 atau 2 kan, maka yang akan kita input adalah 1 digit angka, maka kita perlu mencantumkan tanda pagar ya, 1 tanda pagar. Oke, yang kedua. Yang kedua apa nih pertanyaannya? Imunisasi TT. Imunisasi TT. Nah, dari variabel ini teman-teman apa yang mau dibuat nama variabel? Oke, kalau imunisasi terlalu panjang ya, lebih dari 8 digit, kita akan gunakan TT aja ya. Oke, ini berarti kata TT-nya kita berikan tanda kurung kurawal. Oke. Kemudian kita berikan pilihan 1 ya, dan pilihan 2 tidak. Oke. Nah, sama seperti pilihan poin A tadi ya, maka kita juga akan menginput 1 digit angka ya, angka 1 ya atau tidak. Maka kita perlu menuliskan 1 tanda pagar. Oke. Yang ketiga pertanyaannya adalah pemeriksaan perut. Pemeriksaan perut. Oke. Kali pemeriksaan perut ini yang mana yang mau kita buat sebagai nama variabel? Kalau pemeriksaan kepanjangan maka coba kita perut aja ya. Oke, perut kita buat sebagai nama variabelnya perut. Oke. Nah, pilihannya adalah 1 ya, 2 tidak. Oke, kita juga akan menginput 1 digit angka ya, 1 atau 2. Maka kita tambahkan 1 tanda pagar juga. Oke. Nah, satu lagi ya, pertanyaan poin D.
yaitu tentang pemeriksaan tekanan darah. Oke, pemeriksaan tekanan TD aja ya, saya tulis pemeriksaan tekanan darah. Oke, pemeriksaan tekanan darah. Ini nama variabelnya saya tulis TD juga ya. Ini sebagai nama variabel karena kalau pemeriksaan tadi kelebihan. Oke, saya tulis TD pada nama variabelnya. Setelah itu kita buat pilihan juga, 1 ya dan 2 tidak. Oke, berikan juga tanda pagar 1. Oke, kita coba buat rapikan deh ya. Kita coba rapikan biar enak lihatnya gitu. Oke, ini kita lempengin ya. Biar enak dilihatnya. Oke. Nah, nomor 3 sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan nomor 4 ya. Oke, pertanyaan nomor 4. Salah ya. Sorry. Ini pertanyaan nomor 4 ya. Nomor 3 ini yang belum berarti. Oke, saya enter aja. Ini pertanyaan nomor 4. Oke. Nah, gitu. Tadi pertanyaan nomor ketiga berarti kelewat ya. Ketiga itu pada kehamilan yang terakhir, apakah ibu periksa kehamilan? Oke, saya buat ketik dulu. Pada kehamilan. Oh, sorry, kebalik pertanyaannya. Oke, saya ulangi deh. Ini pertanyaannya ini harusnya ya. Oke, pada kehamilan yang terakhir. Nah, ini pertanyaan nomor 3 ya, sorry. Oke, saya pindahkan ke sini. Pada pemeriksaan kehamilan yang terakhir, apakah ibu periksa kehamilan? Gitu kan. Nah, jawabannya itu iya atau tidak ya. Oke, di sini pilihannya 1 ya, 2 tidak. Berarti input salah satu digit. Berarti kita harus menambahkan 1 tanda pagar. Oke. Nah, kemudian pilihannya kita buat 1 ya. Kemudian 2 tidak. Oke. Seperti ini ya. Nah, di sini kita buat keterangan ya, ini kita buat keterangan. Jika jawabannya tidak, maka lanjut ke pertanyaan nomor 5 ya. Oke. Nah, yang nomor 4 ini pertanyaannya salah ya. Oke, yang keempat kita perbaiki pertanyaannya. Pemeriksaan apa saja yang didapat pada waktu periksa hamil, gitu ya. Oke. Jelas ya? Ini udah saya perbaiki nih. Nomor 3 tadi pertanyaan pada kehamilan yang terakhir, apakah ibu periksa kehamilan ya? Jawabannya ya atau tidak. 1 ya, 2 tidak. Maka kita akan menginput poin 1 atau poin 2 ya. Maka kita perlu menambahkan 1 tanda pagar. Nah, di sini kalau jawabannya tidak, diminta lanjut pertanyaan nomor 5 ya. Gitu. Kemudian pertanyaan nomor 4, pemeriksaan apa saja yang didapat pada waktu periksa hamil ya. Sini ada poin-poin tadi seperti tadi, ini sama aja ya. Oke, sekarang lanjut pertanyaan kelima. Dan kelima, siapa yang pertama kali menolong ibu bersalin? Ya, tanda tanya. Oke, siapa yang pertama kali menolong ibu bersalin? Di sini ada 6 pilihan ya. 1 keluarga, 2 bidan, 3 kader, 4 perawat, 5 dukun, 6 dokter. Tetap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 1 digit. Maka di poin 5 ini kita pun hanya akan menginput 1 digit. Untuk itu kita perlu menambahkan 1 pagar saja. Oke. Kita tulis dulu pilihannya. 1 keluarga, 2 bidan, 3 kader, 4 perawat, 5 dukun, 6 dokter.
Oke. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir adalah nomor 6. Oke, pertanyaannya berapa berat badan waktu bayi lahir ya? Oke. Oh iya, poin 5 ini lupa nih. Kita belum memasukkan nama variabelnya apa. Ya. Apa ya? Penolong persalinan kepanjangan ya. Ini menolong berapa nih? Menolong 1 2 3 4 5 6 7 8 pas ya. Oke, yang menolong aja deh saya buat kata menolong, saya buat nama variabel ya. Oke, ini siapa yang menolong gitu ya. Oke. Selanjutnya poin 6 ya. Poin 6 tadi berapa berat bayi waktu lahir. Nah, ini variabel apa yang mau dibuat? Berat bayi. Berat aja ya, saya buat nama variabelnya berat ya. Berapa, Berapa berat bayi waktu lahir gitu ya. Titik 2. Sini gram ya, titik-titik gram. Nah, berarti penulisan sini adalah berupa numerik ya. Nah, ini berupa angka atau numerik ya. Nah, di sini nama variabelnya saya buat berat aja ya. Saya berat dibuat sebagai nama variabel. Oke. Nah, untuk berat badan bayi waktu lahir, kita kan di sini menggunakan gram ya. Berarti kita akan menginput berapa digit? 4 ya. Oke, karena kan berat kan ribuan ya, berarti 4 digit kan, ada yang 3.000, 4.000, misalkan 3.500 dan sebagainya gitu ya. Jadi ada 4 digit kalau dalam gram itu kan. Oke, kita input berarti pagarnya itu 4 karena kita akan menginput 4 angka gitu ya. Oke. Nah, sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, ini sudah kita buat filenya ya, sudah kita buat template-nya, sudah kita ketik ya. Baik teman-teman, setelah kita sudah membuat ini ya, kita sudah membuat template ya. Ini secara otomatis akan kita simpan sebagai file dalam bentuk cache ya. Oke, selanjutnya adalah kita ke langkah kedua, yaitu ke make data file ya. Ini sudah selesai, sekarang kita buat make data file. Klik make data file, kemudian kita akan klik yang make data file, kemudian kita akan simpan ya, yes. Oke, kita simpannya di mana? Kita akan simpan di dokumen, misalnya di dokumen ya. Di sini file namanya adalah kuesioner latihan kuesioner 1 ya. Latihan template 1, sorry. Kita buat latihan template 1 ya. Oke. Ya, dilihat sini sudah secara otomatis dia dalam bentuk cache ya. Oke, saya buat di sini saya buat folder baru aja biar gampang. Latihan epi data ya, saya buat di latihan epi data. Teman-teman boleh silakan simpan di mana yang menurut teman-teman akan mudah mencarinya. Kemudian kita save. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, teman-teman bisa mengisi di sini ada apa tuh namanya tuh? Ada kotak dialog data file label for latihan template 1 rek ya. Nah, ini teman-teman mau isi pakai apa gitu ya, data filenya tuh labelnya apa? Misalnya kita akan mengisi dengan nama ANC misalnya ya. Kita buat ANC atau antenatal care aja deh. Kita buat antenatal care ya, sesuai dengan judul kuesionernya ya, antenatal care gitu. Setelah itu kita klik oke ya. Sudah dibuat dalam bentuk reknya ya. Tadi yang pertama kan
secara otomatis akan tersimpan dalam bentuk file cache. Nah, setelah itu di make data file itu kita akan membuat template-nya dalam bentuk rec ya. Nah, di sini rec itu oke gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke menu cek ya. Tadi sudah kita define, sudah kita buat template, kemudian make data file sudah kita buat dalam bentuk file rec-nya. Nah, selanjutnya adalah kita klik cek ya. Oke. Setelah muncul kotak dialog, di sini kita akan buka filenya ya. Tadi ini nama filenya, kita buka. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini ya. Ini ada kotak dialog. Ini di sini fungsi dari menu cek tadi ya. Ini fasilitas yang ada di menu cek ya. Yang pertama adalah rank ya. Rank batasan nilai ya. Ini kita akan membuat nilai berapa aja yang bisa masuk ke dalam kolom kuesioner tersebut gitu ya, untuk item pertanyaan tersebut gitu. Ini ada di rank ya. Kemudian jam ini adalah lompatan ya. Jadi alur lompatan, misalnya tadi ada di pertanyaan nomor 3 ya. Nomor 3 di nomor 3 ini ada lompatan ya di jawaban poin 2. Jika menjawab tidak, maka lanjut ke pertanyaan nomor 5 gitu. Artinya ada proses melompat gitu ya. Melewati atau melompati pertanyaan nomor 4 gitu. Nah, kemudian ada menu Mas Enter gitu ya. Mas Enter berfungsi untuk memberitahu kepada pengentri data bahwa variabel ini tidak boleh kosong ya. Biasanya digunakan pada nomor identifikasi dan variabel penting lainnya. Jadi harus diisi. Kalau misalnya nggak diisi ya nggak bisa nggak bisa ke pertanyaan berikutnya gitu. Itu fungsi dari Mas Enter. Kemudian yang terakhir ada repeat ya, ada fungsi repeat ya. Repeat berfungsi ya, menu repeat berfungsi untuk mengulangi data yang pernah dimasukkan pada record sebelumnya. Misalnya dalam penelitian yang wilayahnya luas ya, misalnya Jawa Barat, di kuesioner ada variabel kode wilayah yang akan diisi oleh diisi kode kabupaten. Jika responden atau record 1 pada variabel kode wilayah diisi 1, misalnya kode Bekasi ya 1 gitu. Nah, maka dengan perintah repeat pada responden record kedua dan seterusnya, variabel kode akan otomatis terisi angka 1 ya. Jadi petugas entry-nya nggak perlu entry ulang gitu, nggak perlu ngetik ulang kode wilayahnya gitu. Jadi itu repeat, tapi dalam question ini kita tidak menggunakannya. Oke, kita akan isi di nomor responden. Misalnya responden kita hanya ada 1 sampai 100 misalnya ya, misal kita cuma ada 100 responden, berarti di sini kita isi ranknya itu 1 sampai 100. Oke, gitu ya. Kemudian ya, jadi ranknya 1 sampai 100. Kemudian kita lihat pertanyaan nomor kedua ya. Oke. Nomor 2, apakah Ibu bekerja? Pilihannya 1 atau 2 saja ya. Jadi di sini yang diisi itu 1 dan 2 saja gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 3, pada kehamilannya terakhir apakah Ibu periksa kehamilan? Nah, ini poin nomor 3. Nomor 3 ini juga isinya hanya 1 dan 2 saja. Oke. Untuk alur lompatannya kita lewat dulu ya, kita isi di ranknya dulu. Kemudian nomor berapa nih? Poin A ya. Poin A. Poin A ini kita isinya juga ranknya sama ya, 1 dan 2. Kemudian yang B ya, lanjut yang B. Yang B juga 1 dan 2. Yang C, lanjut C. C juga 1 dengan 2. Oh, lupa saya save, lupa, sorry. C tadi ya, B ya. B 1 dan 2. Oke. B 1 dan 2 saya save. Tadi A juga belum saya save ya, lupa ya. Yang 1 dan 2 ya, poin A. Ini kita save. Kemudian tadi udah save belum yang depan ya, yang N3. N dan 3 ini
Saya save juga ya, saya save. Kemudian yang kedua juga takut lupa ya tadi ya saya. Yang dua ini saya save. Oke, selanjutnya tadi nomor D ya, berarti sekarang ke D. D juga sama ya, poin D itu 1 dan 2, 1,2 save. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 5. Oke, nomor 5. Nomor 5, N5 ya. Oke. Di nomor 5 ini isinya juga cuman ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Berarti ranknya bisa mengisi hanya 1 sampai dengan 6 saja ya. Jadi tidak boleh angka 7, angka 8 itu nggak akan bisa masuk. Kan kita bisa aja menginput, kalau kita input secara manual, kita mau klik 5, yang ke klik itu misalnya 8 gitu kan. Kan kalau input secara manual itu bisa masuk, tapi kalau dengan batasan rank seperti ini, kalau kita menghindari salah klik gitu, salah ketik gitu, seperti itu. Oke, kemudian udah ya, kita save ya. Selanjutnya nomor 6 ya. Nomor 6 ini berapa gram ya? Berapa gram nggak usah ya. Kan isinya berbeda-beda ya. Oke. Selanjutnya adalah kita isi yang jam tadi ya. Yang terjadi jumping di sini ya. Di pertanyaan nomor 3 ya, N3. Kita klik N3. Oke. N3 ini kita ada jumping ya. Jumping variabel, jumping di variabel berapa nih, variabel jawaban nomor 2 ya, di nomor 2 ya. Sebentar. Jadi pertanyaannya ini kan, pada kehamilan terakhir, apakah ibu periksa hamil atau tidak ya? Jawabannya ada 2, 1 dan 2. Kalau kita jumpingnya sini, kalau misalnya jawabannya 2, isinya 2 ya, maka akan langsung ke variabel nomor 5 gitu ya. Ke N5 gitu ya. Jadi ke pertanyaan nomor 5 gitu. Ya, kalau misalnya kita punya contoh pilihan yang lain misalnya kalau jawabannya ya, maka dia harus ke pertanyaan nomor 10 misalnya, itu juga terjadi jumping seperti itu ya. Jadi sesuai dengan data yang diinginkan oleh si peneliti gitu ya. Jadi kalau di dalam contoh penelitian yang ini, kalau respondennya itu menjawab 2, maka akan langsung ke variabel nomor nomor 5 gitu ya, ke nomor 5 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang jawabannya 1 lanjut ke nomor 4 itu nggak perlu diisi, karena secara otomatis dia akan secara berurutan. Tapi yang menu jam ini diisi kalau ada loncatan saja gitu ya. Jadi isinya kalau jawabannya nomor 2, maka kita klik 2 ya, berikan tanda tanda lebih besar gitu ya, kayak tanda lebih besar itu tanda panah, kemudian ke variabel nomor berapa gitu, karena kita variabel nomor 5 ya udah kita langsung tulis kayak 5 gitu. Setelah itu kita save. Oh sorry salah nih, ke N5 ya. Tadi variabel nomor 3 ya, ini variabel nomor 3 N3 ya. Jadi dari N3 kalau jawabannya adalah 2, maka dia langsung ke N5, tulisnya seperti ini ya. 2 terus kayak tanda lebih besar gitu ya, langsung ke N5 ya, bukan variabel 5 tapi N5 gitu. Tadi kalau misalnya kita langsung ke N6 gitu ya, udah berarti tulis N6 gitu ya. Itu untuk jumping ya, atau alur loncatan ya. Oke. Setelah itu kita close aja. Nah, kalau sudah selesai ya, kita bisa langsung melakukan input data ya. Tahap keempat yaitu enter data gitu. Open. Nah,
Misal ya, ini saya isi asal ya. Misal responden nomor 01 gitu ya. Apakah ibu bekerja? Ibu menjawab iya gitu ya. Kemudian pada kehamilan yang terakhir apakah ibu periksa hamil? Misalnya dari responden menjawab iya, kita klik 1. Pemeriksaan apa saja yang didapat pada waktu pemeriksaan hamil? Ya, ibu melakukan penyimpanan atau tidak? Jawabnya iya, berarti 1. Imunisasi tetes atau tidak? Jawab iya juga. Pemeriksaan perut atau tidak? Iya juga. Pemeriksaan tekanan darah? Iya, gitu ya. Nah, jadi ini kita langsung input ya. Kemudian siapa yang pertama kali menolong persalinan ibu? Misalnya ibu ngisi misalnya ibu ngisi nomor 8. Tidak bisa. Kenapa? Karena tadi di dalam menu cek itu kita sudah membatasi yang angka yang boleh masuk adalah 1 sampai 6 saja. Ya. Jadi kalau misalnya kita salah ngetiknya angka 8 itu secara otomatis tidak akan bisa terinput. Oke, misalnya kita mau ngisinya itu 10. Tadi 10 ya. Misalnya 10. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena tadi range-nya 1 sampai 6 saja. Misalnya dalam hal ini siapa yang menolong? Yang menolongnya adalah bidan, misalnya berarti isinya nomor 2 gitu ya. Yang terakhir, berapa berat bayi waktu lahir ya? Berat bayi waktu lahir si ibu menjawab misalnya 3.500 gram gitu ya. Save record to disk. Kalau datanya sudah lengkap, maka akan ada pilihan save record to disk ya. Maka kita jawab iya. Itu kalau sudah oke. Ya, jadi itu kita baru menginput satu responden. Kalau kita punya 100 responden ya input semua gitu. Misalnya kita input responden yang nomor 2 ya, kita coba yang alur loncatan tadi. Misalnya ini responden nomor 02. Ya, apakah ibu bekerja? Jawabannya misalnya tidak. Ya, pada kehamilan yang terakhir apakah ibu periksa kehamilan? Misalnya tidak. Oke. Perhatikan pada saat saya mengetik tidak, ya pada saat responden menjawab tidak, ya tidak yang minta diisi itu bukan poin ini. Ya, tapi ini dia langsung. Ya, kita ulangi ya. Kalau kita jawab 1, maka yang berwarna biru ini di sini dia berurutan. Tapi karena kita menulisnya tadi mengisinya pada kehamilan terakhir apakah ibu periksa kehamilan, jawabannya adalah tidak, yaitu angka 2, maka diminta langsung menginput ke N5 gitu ya, karena tadi loncatan. Misalnya yang menolong adalah keluarga gitu. Oke. Berapa berat badan bayinya? Misalnya berat badan bayinya adalah 3.000 gram. Oke kan? Save record to this, save record to this ya, kita simpan gitu. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3 gitu ya. Kuesioner yang ketiga, misalnya responden nomor 303. Apakah ibu bekerja? Jawabnya misalnya tidak. Pada kehamilan terakhir apakah ibu periksa kehamilan? Tidak gitu. Misalnya responden ada yang mengisi nih, kita isi di sini. Ini isinya 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini misalnya 2, misalnya berat badan bayinya misalnya kita isi 3.200 gitu. Ya. Ini bisa terjadi hal seperti ini ya, save atau tidak, misalnya di save. Tapi ada yang keliru nggak? Ada yang keliru. Ya, jadi pada saat kita kelirunya kenapa? Kelirunya kan harusnya dari nomor 2 ke nomor 5 nih, tapi kita isi di sini gitu. Nah, bagusnya kita menggunakan menggunakan Epidata ini, input data menggunakan Epidata ini, maka kita bisa secara otomatis kita mengikuti petunjuk yang mana yang harus kita input seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita di sini udah isi 2 nih. Ya, misalnya kita udah isi, misalnya dari pertanyaan nomor 3 kita isinya 2 gitu ya. Ini kita udah diminta mengisi ke nomor N5, tapi kita ngikutin, oh ini tapi pasiennya kok mengisi gitu ya. Berarti datanya dicek lagi gitu, benar atau tidaknya. Ya, karena kalau misalnya dia benar ya harusnya langsung ke poin nomor 5 gitu ya, ke variabel nomor 5. Oke? Oke ya, kita coba segitu dulu ya. Kita close dulu ya. Exit ya. Kita close form. Oke. Baru kemudian kalau sudah enter data, kita ke dokumen dan ekspor data ya. Oke, kita lihat menu enter datanya, kita buka dokumen ya. Kemudian kita view data. View data yang mana filenya? Karena kita tadi yang input adalah latihan template 1 ya, kita klik template 1, kita buka.
Nah, ini rekapitulasi datanya ya. Yang tadi kan kita input baru 2 ya. Baru 2 responden ya. Responden nomor 1 dan 22 yang kita input. Nomor 1 terisi 2 semua, yang nomor 2 kenapa ini kosong? Karena kan tadi terjadi loncatan ya. Jadi di poin nomor 4-nya nggak diisi gitu. Seperti itu ya. Oke ya, itu untuk menu dokumen. Oke. Kok loncat. Oke, saya ulangi, saya buka lagi. Kita akan ke apa tuh, ke ekspor data ya. Oke, salah, ulangi. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencoba menu ekspor data. Teman-teman klik Epidata, kemudian klik ekspor data, kemudian teman-teman mau ke file apa gitu ya, dirubahnya ekspornya. Misalnya kita akan ekspor ke Excel aja ya, ekspor ke file dalam bentuk Excel ya. Kita klik filenya ya, setelah itu kita buka ya. Kita akan simpannya di mana? Misalnya simpan di sini ya, di latihan Epidata ya, di satu file tadi. Oke, di satu folder. Oke, kita oke aja. Oke, coba kita lihat di foldernya. Nah, ini sudah ada latihan template 1. Oke. Nah, sudah kita ekspor ke Excel ya kan. Nah, ini nomor 1, nomor 2, 3 dan seterusnya. Oke teman-teman, seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman enaknya sih setelah kita input data di Epidata, kita langsung ekspornya ke mana? Ke SPSS ya. Kalau kita mau olah data pakai SPSS ya, kita ekspornya ke SPSS. Seperti itu. Oke, pelajaran kita hari ini selesai ya, tentang Epidata, bagaimana menggunakan Epidata untuk membuat template kuesioner dan untuk melakukan input atau enter data ya, atau entry data gitu. Kemudian sampai dengan mengekspor ke dalam bentuk file lain seperti itu. Kalau ada yang pertanyaan silakan sampaikan ya. Kalau ada yang masih bingung-bingung, untuk hari ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.